Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyandi Papagemanik dari kelas AUR 2019. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusif. Dalam tataran praktis, pembelajaran inklusif merupakan suatu perubahan yang dapat menguntungkan tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, namun anak pada umumnya juga. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Johnson dan Miriam Jacobson menjabarkan dalam 3 prinsip. Yang pertama adalah bahwa setiap anak termasuk dalam komunitas tempat dan dalam suatu kelas atau kelompok. Yang kedua, bahwa hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan fleksibilitas dalam memilih dengan sepuas hati. Dan yang ketiga adalah guru bekerja bersama dan dapat pengetahuan pendidikan umum khusus dan teknik belajar individu serta keperluan pelatihan, dan bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Sementara itu, Mulyono dalam Sri Wahyu Ambarwati mengidentifikasikan prinsip pendidikan inklusif ke dalam 9 elemen dasar yang kemungkinan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Elemen paling penting dalam pendidikan inklusif adalah membutuhkan layanan pendidikan khusus. Sikap guru tidak hanya berpengaruh terhadap classroom setting, tetapi juga dalam memilih strategi pembelajaran. Yang kedua, interaksi promotif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut adanya interaksi promotif antara siswa. Yang dimaksud interaksi promotif adalah upaya untuk saling menolong dan saling memberi motivasi dalam belajar. Interaksi promotif hanya dimungkinkan jika terdapat rasa saling menghargai dan saling memberikan urunan dalam meraih keberhasilan bersama belajar bersama. Interaksi promotif pada hakikatnya sama dengan interaksi transpersonal, yaitu interaksi yang didasarkan atas rasa saling menghormati. Dalam pendidikan inklusif, suasana belajar kooperatif harus didominan dengan suasana belajar kompetitif hanya untuk bersenang-senang atau untuk selingan atau untuk materi belajar yang membosankan. Lebih lanjut, hasil penelitian Mulyono menunjukkan bahwa para guru umumnya lebih menyukai pembelajaran kompetitif dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penyelenggaraan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga adalah pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pencapaian tujuan dalam bentuk kompetensi akademik, tetapi juga kompetensi sosial. Oleh sebab itu, perencanaan pembelajaran harus melibatkan tidak hanya pencapaian tujuan akademik, tetapi juga tujuan keterampilan bekerja sama. Tujuan keterampilan bekerja sama mencakup keterampilan memimpin, memahami perasaan orang lain, menghargai pikiran orang lain, dan tenggang rasa. Dan yang keempat adalah pembelajaran adaptif. Ciri khas dari pendidikan inklusif adalah tersedianya program pembelajaran yang adaptif atau program pembelajaran individual. Program pembelajaran adaptif tidak hanya ditunjukkan kepada peserta didik dengan problem belajar, tapi juga untuk peserta didik yang dikaruniai keunggulan. Penyusunan program pembelajaran adaptif menuntun keterlibatan tidak hanya guru kelas atau guru bidang studi, tetapi juga guru PLB, orang tua, guru BK, dan ahli-ahli yang terkait. Yang kelima adalah konsultasi kolaboratif. Adalah saling tukar informasi antara profesional dari semua disiplin yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan instruksional yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Yang keenam, hidup dan belajar dalam masyarakat. Dalam pendidikan inklusif, kelas harus merupakan bentuk mini dari suatu kehidupan masyarakat yang diidealkan. Yang ketujuh, hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Keluarga merupakan fondasi tempat anak-anak belajar dan berkembang. Begitu pula dengan sekolah juga tempat anak belajar dan berkembang. Yang kedelapan, belajar dan berpikir independen. Dalam pendidikan inklusif, guru mendorong agar siswa mencapai perkembangan kognitif taraf tinggi dan kreatif agar mampu berpikir independen. Yang kesembilan, belajar sepanjang hayat. Pendidikan inklusif memandang pendidikan di sekolah sebagai bagian dari perjalanan panjang hidup seseorang manusia, dan manusia belajar sepanjang hidup
Belajar sepanjang hayat memiliki makna yang melampaui sekedar menguasai berbagai kompetensi yang menjadi tuntunan kurikulum dan upaya untuk naik kelas. Belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menekankan pada pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kelangsungan proses belajar serta didik dalam kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.